Menikahi Om Tajir. Bab 012. Ada satu perempuan yang sangat tahu tentang suaminya daripada dirinya. Itu rasanya menyentil egonya. Tapi apa sebenarnya yang dia inginkan? Bukankah rencana awal ia ingin pergi jauh dari lelaki ini? Tapi kenapa saat ada yang memberikan perhatian lebih pada suaminya ia tidak terima? Kenapa ia harus mengamuk sampai seperti ini? Kenapa ia seperti hilang arah? Apa dia sudah menggantungkan harapannya? Banyak pertanyaan yang berjejal di kepalanya. Tapi tidak satu pun yang ia temukan jawabannya. Tapi ia mendengar jelas bagaimana Ray menjawab Nia dengan sabar dan penuh kelembutan. Tanpa dijelaskan, Sisi tahu, Nia begitu memperhatikan Ray. Dan Ray juga sebaliknya. Dua orang itu jujur saja membuatnya frustasi. Mungkin ucapan Tiwi ada benarnya. Bahwa mereka berdua sebenarnya terlibat perasaan yang tidak biasa. Masih tenggelam dalam pikirannya, Sisi tidak sadar dia sudah digendong ke kamar dan didudukkan ke depan meja rias. Rambutnya dikeringkan oleh Ray menggunakan hair dryer. Dengan telaten lelaki itu mengurus Sisi dengan lebih sabar. Setelah selesai, Ray berlutut di depan perempuan yang masih mengenakan handuk kimono itu. Ia tahu apa yang harus dia lakukan. Maaf. Mata Sisi langsung bergerak menatap pria yang menyandarkan kedua tangannya di pahanya. Enggak. Please. Sisi memaku mata Ray. Gue bisa maafin lo, tapi dengan satu hal. Katakan. Jangan pernah lo deketin atau temuin Mia lagi. Bisa. 45. Diam. Ray diam. Sama sekali tidak mengatakan apapun sambil menatap mata sang istri. Larai kedua tangan istrinya itu lalu mengecup punggung tangannya. Setelahnya Ray biarkan tangan yang saling menggenggam itu berada di atas pangkuan istrinya. Mia bukan rival kamu, Sisi. Dia adik mantan calon istri lo, kan? Yang udah meninggal. Lalu kalian interaksi kayak adik kakak sampai sekarang. Lo nganggep dia adik, dan semua keluarga lo juga udah kenal dia dari kecil dan akrab gitu. Ray menghela napasnya pelan. Ia tidak bertanya dari mana Sisi tahu, tapi wanita itu pasti lambat laun pasti akan tahu. Ya, Sisi. Dia memang sudah seperti adik kandung saya sendiri. Dari dia kecil, sudah sama saya. Sampai dia tumbuh dewasa seperti sekarang, dia tetap bergantung sama saya. Dia. Sisi langsung meneteskan air mata tanpa kata. Bibirnya ia gigit kuat-kuat untuk menahan sesak di dadanya. Ia bahkan tidak tahu kenapa air matanya mengalir. Tapi rasanya menyakitkan saat mendengarkan kedekatan dua manusia itu. Beruntung, ya, dia bisa dikelilingi orang-orang yang sayang sama dia. Sisi langsung menunduk. Ia mengingat bagaimana orang tuanya yang memang sangat menyayanginya, tapi harus berjibaku dengan sibuknya bisnis yang mereka miliki. Lam merasa kurang diperhatikan dan kekurangan kasih sayang walau tidak pernah kekurangan materi apapun. Kamu juga Sisi. Kamu juga dikelilingi orang-orang yang sayang dan peduli sama kamu. Enggak, lo salah. Gue nggak pernah ngerasa ada teman selain Tiwi. Cuma dia yang ngerti gue. Saya juga akan berusaha mengerti kamu, Si. Mari kita usahakan hubungan ini bertahan sampai kita tua nanti. Sampai maut memisahkan. Sisi tersenyum miring. Namun buliran bening itu kembali menetes lagi. Tangan-tangan Ray segera terulur untuk mengusap buliran bening itu, menghapus jejak air mata istrinya. Hubungan ini nggak akan berhasil. Nggak akan pernah berhasil karena gue belum siap. Lo juga belum siap sama hubungan ini. Saya siap, Sisi. Nggak. Bahkan nyatanya lo nggak jawab pertanyaan gue perkara Mia. Lo berat, kan? Kasih jawabannya. Lo yakin mau sama gue? Gue egois dan semaunya sendiri. Gue nggak mau berbagi apapun yang udah gue kukuhkan itu punya gue.
Gue keras kepala, susah diatur. Lo nggak akan bakal tahan sama gue, Ray. Gue bakal banyak protes soal Mia asal lo tahu. Ray kembali diam. Berpikir. Sebelum kemudian kembali berbicara. Kamu harus kenal sama dia, Si. Dia tidak seburuk yang kamu kira. Dia anak baik, tidak akan menjadi rival yang patut kamu cemburui. Saya sudah seperti kakak kandungnya sendiri. Dia... Sisi langsung berdiri dari tempatnya. Mendorong kursi ke belakang. Cukup sudah. Ia tidak ingin basa-basi lagi. Melangkah tanpa kata, Sisi berbalik menuju walk-in closet. Ray berdiri dan langsung mengekori Sisi, namun pintunya dikunci dari dalam saat gadis itu sudah masuk ke 46. Dalam sana. Sisi. Gue mau pakai baju. Mata Sisi memindai ke sekitar. Di sana, di tengah meja yang ada di sana. Ia bahkan bisa melihat tumpukan pakaian perempuan yang disusun rapi dengan balutan plastik. Entah milik siapa, tapi Sisi berpikir baju-baju itu disiapkan untuknya dan belum sempat disusun di lemari. Lah buka plastik laundry itu, mengambil celana jeans, baju kaos dan jaket, juga pakaian dalam yang terlihat masih baru yang juga wangi aroma parfum. Jelas Sisi kecewa. Kecewa terhadap Ray yang tidak memberinya jawaban pasti dan malah berusaha membuat hubungannya dekat dengan Mia. Yang ia tangkap dari pembicaraan itu, Ray tidak bisa meninggalkan Mia begitu saja. Entah rasa tanggung jawab atau ada hal lain, yang pastinya lelaki itu merasa berat. Sisi merasa bahwa dirinya hanya orang asing, yang tiba-tiba datang seolah menjadi superior yang ingin meminta haknya secara penuh. Padahal ia hanya ingin menuruti egonya, yang mana ia penasaran ingin mendengar jawaban Ray, bahwa lelaki itu akan memilih memprioritaskan dirinya daripada adik istimewanya itu. Padahal, mungkin saja hubungan dua orang itu memang murni karena hubungan persaudaraan yang sudah lama terikat. Sisi bukan tidak bisa berpikir positif dan logis, tapi saat ini yang mendominasi dirinya adalah hati seorang anak remaja dewasa yang dipenuhi oleh keegoisan dan pemberontakan. Ia hanya ingin dituruti. Lah akan berontak jika mendapati hal yang dia inginkan tidak terkabulkan. Padahal, jika Ray bisa langsung menjawab dengan kata, ya, mungkin saja ia akan berpikir lain. Egonya bisa ia turunkan dan dinegosiasi karena telah diberikan makanan oleh Ray. Tapi sayangnya lelaki itu tidak melakukannya. Selesai mengenakan pakaian, Sisi berkaca, mematut dirinya di depan cermin. Sesaat ia melihat wajahnya sendiri. Bibir merah mudanya pucat pasi. Suhu tubuhnya yang tadinya sudah turun kini malah naik lagi. Pasti karena efek hujan yang mengguyur tubuhnya. Titik-titik keringan menghiasi dahi dan sekitar lehernya, buru-buru ia mengikat rambut panjangnya tinggi-tinggi dengan asal. Ia pun keluar dari sana. Melihat Ray yang berdiri di ambang pintu. Lelaki itu tertegun mendapati pakaian yang dikenakan oleh Sisi. Sama sekali bungkam. Pikirannya lalu berkelana seperti orang tolol yang kehilangan kemampuan berpikir. Jaket itu, kaos karakter itu, jeans yang dikenakan oleh perempuan itu. Semua mengingatkannya pada Bunga, almarhum calon istri yang dulu sangat dicintainya. Lah bahkan tidak menyadari Sisi yang sudah berjalan melewatinya dan bergerak menuju pintu. Dan, klik, suara pintu yang terbuka seketika mengembalikan kesadarannya. 47. Sisi sudah keluar dari pintu dan melangkah pergi. Langkahnya terhenti ketika mendapati Sisi sudah mengobrol dengan Bos Surti. Walau ia tidak mendengar jelas apapun obrolan dua wanita beda generasi itu, Ray tetap di tempatnya mengawasi. Oh walah, Non, ini loh, catatan alergi Mas Ray. Tadi itu mbok cari dulu, nyelip. Abis itu disalin dulu. Makanya agak lama. Mbok cari Non. Sisi ke depan udah ndak ada. Sisi menatap kertas yang ada di tangan Bos Surti. Lalu menerimanya. Iya,
Mbok. Makasih banyak, Mbok. Sama-sama, Non. Untuk sesaat Mbok Surti sama tertegunnya seperti Ray saat melihat pakaian yang dikenakan Sisi. Rasa naluriah untuk mengomentari keluar begitu saja dari mulut wanita paruh baya tersebut. Walah, kok bisa pas ya, bajunya almarhumah Non Bunga. Dek. Mendengarnya, Sisi langsung terdiam 1000 bahasa. Ia lalu menatap pakaian yang dikenakannya. Ini bajunya. Iya, Non. Kalau ndak salah, baju yang dibelikan Mas Ray waktu ke luar negeri. Oleh-olehnya ya ini. Jaketnya selalu dipakai terus. Masih kayak baru, ya, Non. Almarhumah emang telaten jaga barang. Penjelasan Mbok Surti menambah goresan luka di hatinya. Padahal Mbok Surti tidak bermaksud sama sekali sebab menganggap Ray pasti sudah menceritakan semua masa lalunya terhadap sang istri termasuk perkara Mia. Oh, gitu, ya, Mbok. Iya, Non. Sesekali dipakai Non Mia kalau ke sini. Non ambil dari bungkusan plastik yang ada di kamar ganti, ya. Mbok lupa nyimpennya di lemari khusus yang ada di sana, Mbok pikir udah disimpan Non Mia malahan. Soalnya beberapa waktu lalu Non Mia nginep di sini. Kalau ndak ada Mas Ray, ya kamarnya ditempati Non Mia. Entah berapa kali Sisi harus ditampar fakta menyakitkan itu, rasanya ia tidak sanggup bertarung dengan masa lalu dan masa depan Ray. Mia. Ya, mungkin saja wanita itu lebih cocok menjadi wanita masa depan Ray. Sering ke kamar Mas Ray ya, Mbok, Mianya. Lumayan, Non. Kadang belajar di kamar Mas Ray terus minta diajarin, kalau Mas Ray-nya di rumah sini. Mas Ray itu kan pinter banget, Non. Belajar sering sampai ketiduran. Ya kalau udah ketiduran di meja belajar, Mas Ray mindahin ya ditiruin di kamar itu. Nanti Mas Ray-nya yang keluar tidur di kamar tamu. Sisi bisa membayangkan betapa dekatnya Mia dan Ray. Bukankah benar-benar romantis? Cerita mereka seperti kisah-kisah yang pernah dia baca di novel-novel romansa. Sial. Ya, sudah, Non, Mbok ke dapur dulu. Mau siapin makan malam. Iya, Mbok. Makasih. Sama-sama, Non. Sisi yang tidak tahan lagi hendak menelepon Tiwi, tapi sadar ponselnya tertinggal di kamar. 48. Ia pun kembali ke kamar itu, melewati Ray yang masih menunggu Sisi bagian dalam ambang pintu. Sisi. Sisi langsung menyambar ponselnya yang ada di atas nakas. Lalu berbalik dan kembali melangkah dengan cepat. Tapi, Ray mencekal tangannya, menyentaknya kuat dan membuat mereka berdiri berhadapan. Lo nggak akan bisa. Lo nggak akan bisa jadi suami gue, Ray. Lo bahkan nggak sanggup bilang iya. Lo bahkan nggak bisa buat gue tenang. Seumur hidup Nia pasti jadi bayang-bayang lo. 49. Apa maksud kamu, Sisi? Kamu cukup paham apa maksud aku, Ray. Nggak usah pura-pura bego. Gue nggak akan pernah bisa saingan sama masa lalu lo. Lo masih penuh sama kenangan-kenangan lama lo. Sisi menunduk ke arah pakaian yang ia kenakan. Dengan kemarahan yang membumbung tinggi ia tarik resleting jaket tersebut, melepaskannya lalu menekannya ke dada Ray. Ambil. Satu tangan Ray langsung menerima jaket tersebut. Mencengkeramnya erat. Ia masih tertegun kenapa Sisi tiba-tiba semarah ini dan mengungkit masa lalunya. Otak kecilnya masih mencerna rumitnya seorang Sisi. Sisi kembali bergerak menuju walk-in closet. Mencari-cari pakaian yang bisa ia gunakan. Akhirnya ia menemukan kaos oblong warna putih kebesaran milik Ray, lalu celana training panjang yang jelas kepanjangan untuk dirinya. Tidak masalah, ia bisa menggulungnya nanti. Ray mengikuti Sisi. Mengawasinya. Sisi. Diem. Sisi lalu melepaskan kaos yang kini melekat di tubuhnya, bahkan bra yang ia kenakan.
Ia tidak peduli jika tubuh atasnya yang polos dilihat oleh Ray. Juga celana jeans dan pantisnya, ia lempar begitu saja ke lantai. Indah. Tubuh itu memang indah, tapi entah kenapa Ray malah mengingat saat gadis itu malah bersama Rico. Sial. Pemberontakan Sisi mematik sisi lain Ray. Lelaki itu masih mencoba menekan egonya, mencoba tidak mengintimidasi perempuan itu. Sisi dengan air mata yang menitik segera mengenakan pakaian yang ia pilih, lalu merapikan rambutnya asal. Ia tidak menyadari Ray sudah mendekat ke arahnya. Begitu saja tubuh rampingnya diangkat dan didudukkan di atas meja tengah ruangan tersebut. Apa-apaan? Sisi berontak. Ia protes. Sedangkan Ray memisahkan kedua paha Sisi agar bisa berdiri merapat di depan istrinya itu. Tubuh tingginya membungkuk, membuat tubuh Sisi mundur ke belakang. Lelaki itu mengurungnya di antara kedua lengannya. Kenapa kamu semakin marah, Sisi? Perkara Mia. Saya sudah katakan. Kamu harus mengenalnya dulu, agar kamu tidak salah paham. Saya dan dia. Hubungan itu sudah seperti adik kakak kandung, apa yang kamu pikirkan? Saya bahkan sama sekali tidak berpikir jauh seperti yang ada di otak kamu itu. Gemuruh di dada Sisi semakin menjadi-jadi. Perutnya seperti ditinju oleh tangan-tangan besar. Ray. Lelaki ini jenis pria yang sama sekali tidak peka terhadap wanita. Bagaimanapun ia meledak-ledak, ternyata dia tidak menangkap sinyal itu. Dan pakaian ini. Kenapa? Kenapa kamu marah tentang pakaian ini? Sisi terlalu muak. Ia berusaha mendorong tubuh Ray namun lelaki itu tidak bergeser sedikitpun. Minggir. Pakaian itu memang punya almarhumah tunangan saya, Sisi. Tapi sebab masih bisa digunakan oleh adiknya, benda-benda itu berada di sini. Mia membawanya satu persatu sebagai pakaian ganti dan tidak membawanya. 50. Pulang. Untuk itu menumpuk di sini. Bukan saya yang sengaja menyimpannya. Bohong. Dada Sisi kembali naik turun, sesak luar biasa. Lo tahu, saingan sama orang mati itu berat. Sisi. Apa? Otak lo mesti penuh sama kenangan itu. Bahkan udah ada penggantinya, Mia. Gue nggak akan mampu kalau lo nyuruh tetap bertahan. Gue nggak akan bisa nyaingin orang yang jelas-jelas tahu segalanya tentang lo dan udah bertahun-tahun sama lo. Gue nggak akan bisa. Siapa yang meminta kamu bersaing, Sisi? Tidak ada yang meminta kamu untuk melakukan itu. Sikap lo ke dia bikin gue punya saingan. Kenapa nggak sekalian lo nikahin aja si Mia? Mia itu suka sama lo. Dia cinta sama lo. Lebih dari hubungan kakak dan adik. Orang tolol juga bisa lihat interaksi dia ke lo. Dia manja ke lo kayak putri malu, sedangkan lo memperlakukan dia kayak gelas kristal yang takut banget retak. Kalian berdua itu cocok. Bener-bener cocok karena sama-sama munafik. Brengsek. Gue benci banget manusia model Mia. Sampah. Parasit. Sisi. Apa? Jaga bicara kamu. Lihat, kan? Dia memang parasit. Lo bahkan lebih belain dia dibanding gue. Sisi berteriak. Egonya benar-benar dipancing sampai dasar. Dia bahkan tidak mengganggu kamu. Dia bahkan tidak mengenal kamu. Dia sama sekali nggak nyakitin kamu, Sisi. Dia nyakitin gue lewat lo, sialan. Lewat sikap lo yang kayak gini. Gue cuma minta lo jangan lagi deket-deket dia. Lo jangan pernah jadiin dia prioritas lo lagi kalau lo minta gue tinggal. Tapi lo nggak bisa jawab. Lo muter-muter nggak jelas. Intinya lo nggak rela kalau pisah sama dia, kan? Ray menarik napasnya dalam. Lah merasa pikiran Sisi terlalu jauh. Tapi ia kembali mencoba untuk berpikir jernih. Well, Sisi. Saya luruskan, saya ingin bicara baik-baik dengan kamu. Ray berusaha menekan hasrat untuk balik menekan Sisi,
namun ia urungkan karena lebih memilih cara lain. Mendekatinya. Sepanjang saya dengan Mia, sama sekali tidak ada perasaan yang kamu maksudkan. Apalagi cinta, saya bahkan tidak pernah membayangkannya memiliki perasaan yang seperti itu pada Mia. Sekali lagi, Mia adik bagi saya. Itu menurut lo. Tapi nggak menurut dia. Sambar Sisi. Lo itu cowok pinter tapi bego. Lo bahkan nggak bisa peka terhadap seseorang yang punya rasa sama lo. Mata Ray dan mata Sisi saling menatap dalam. Tidak ada yang mau mengalah. Ray yang merasa tidak melakukan apapun yang dituduhkan Sisi, dan Sisi yang bersikeras terhadap isi pikirannya. Kamu nggak masuk akal, Sisi. Menuduh orang yang bahkan menyebut nama kamu saja tidak pernah. Karena dia pasti belum tahu siapa gue. Teriak Sisi menebak. Lo bahkan nggak coba ngejelasin ke dia siapa gue, kan? Oh, atau jangan-jangan dia bahkan nggak tahu kalau lo itu udah nikah dan jadi suami orang. Kalau tahu nggak akan mungkin ngelendotan kayak cewek gatel persis waktu di toko buku kemarin. Kalau memang tahu, berarti dia memang cewek sampah yang nggak tahu diri. Dia memang belum tahu, Sisi. Bela Ray. Ada rasa tidak terima karena Sisi memojokkan Mia, dia yang bahkan mengajari Mia banyak hal. Sedari gadis itu masih sangat belia. Tolong jangan menjelek-jelekkan dia seperti itu. 51. Sebab dia memang tidak seperti itu. Cukup sudah. Dada Sisi terlalu sesak. Perutnya semakin diremas-remas. Kepalanya menunduk. Ia pejamkan matanya dan menarik napasnya dalam-dalam. Beberapa kali ia lakukan hal itu untuk melegakan perasaannya yang terasa benar-benar nyeri. Gue capek, Ray, lirih Sisi. Air matanya menetes-netes tidak dapat ia tahan. Gue capek. Kita nggak akan cocok sampai kapanpun. Ray mengeraskan rahangnya. Ia sama sekali tidak bermaksud menyakiti istrinya ini. Ia tahu, ada yang salah. Ia tidak bisa menghadapi Sisi dengan cara seperti ini. Dia akan semakin memberontak. Ia akan semakin mengeraskan hatinya. Dengan sisa kesabaran yang masih ada, ia ulurkan tangannya untuk meraih dagu gadis itu dan membuat mata mereka kembali bertemu. Saya butuh waktu, Sisi. Akan saya upayakan untuk tidak berdekatan dengan Mia lagi kalau memang itu mengganggu kamu. Tapi untuk memutus secara langsung, rasanya itu terlalu kejam. Mata Sisi bergerak-gerak gelisah, entah ide gila dari mana, tangannya malah terulur untuk menangkup rahang Ray dengan kedua tangannya dan melumat bibir lelaki itu begitu saja. Ia memberikan ciuman lembut yang langsung disambut oleh Ray. Mereka berciuman di sana, menyalurkan isi dalam perasaannya. Setelah beberapa saat, bibir itu langsung terpisah. Gue nggak mau nunggu, Ray. Lo nggak bisa kejam sama Mia, tapi lo bisa kejam sama gue. Sampai besok pagi. Gue akan bertahan di sini karena hargai mama sama papa. Gue cuma mau dengar jawaban ya atau nggak lo sanggup mutus hubungan apapun sama Mia. Jangan berdebat lagi setelah ini. Gue siap pergi kapan aja. 52. Ray dan Sisi akhirnya berhenti berdebat. Sisi memilih menyudahi semuanya. Ia tidak ingin lagi bicara panjang lebar. Seharusnya, Ray sudah cukup paham dengan apa maksudnya. Dengan apapun maunya. Jika tidak, maka cukup sudah ia tidak akan lagi berusaha untuk menjelaskan. Dan dirinya sendiri, ia bahkan tidak tahu kenapa harus bersikap seperti itu. Bukankah bagus kalau Ray memiliki wanita lain? Lah bisa melenggang bebas nantinya. Ia bisa menjadikan perempuan itu sebagai alasan. Tapi benarkah itu yang ia inginkan? Benarkah hatinya masih tetap satu suara dengan keinginannya yang ingin menyudari perjodohan itu? Oh, demi apapun ia pun bingung dengan dirinya sendiri. Ia tidak tahu apa yang ia inginkan sekarang.
Kenapa ia harus mengancam Ray agar tidak menemui Mia padahal ia sangat ingin pergi dari lelaki itu? Sibuk dengan pikirannya, Sisi sampai tidak sadar jika ibu mertuanya tengah memanggilnya. Sisi. Iya, Mah. Kau melamun. Ada yang kamu pikirin, sayang? Ada, Ma. Maksud Sisi nggak ada. Sisi gelagapan. Terlebih saat matanya bersitatap dengan Ray yang duduk di depannya. Ya, kini mereka berdua tengah berada di ruang makan untuk makan malam bersama. Untung saja suara Mama Widuri yang tengah mengetuk pintu tadi membantu membuat mereka saling melepaskan diri. Mama Widuri menipiskan bibirnya. Tangannya langsung menyentuh punggung tangan Sisi dan mengusapnya dengan lembut. Kamu boleh cerita apapun sama Mama, sayang. Jangan sungkan, ya. Kamu juga boleh tanya apapun hal yang kira-kira menjadi ganjalan di hati kamu. Mama akan jawab semua hal yang Mama tahu. Sisi menatap sang ibu mertua yang memberinya sorot mata tulus. Wajahnya tersenyum kala Mama Widuri mengusap kepalanya penuh sayang. Iya, Ma. Makasih banyak, ya, Ma. Sama-sama, sayang. Ayo, dimakan. Ini semua Mama yang masak loh. Dibantu sama Mbok Surti. Biar kamu cepat sembuh sayang. Iya, Mama. Ray menghela napas. Sejujurnya saja, Sisi sangat bisa menjadi gadis baik yang terlihat penurut, tapi yang ia hadapi malah sebaliknya, Sisi yang keras kepala dengan segala pemberontakannya. Lakini menikmati, sangat menikmati bagaimana wanita itu tengah bersikap manis saat berinteraksi dengan ibunya. Senyuman indah yang berbalut dengan lesung pipi kecil di kedua sudut bibirnya, gigi kelinci dengan gigi gingsul yang menambah kesan lucu itu membuat Ray tanpa sadar membentuk lengkungan bulan sabit di bibirnya. Baru kali ini ia menemukan Sisi tersenyum secantik itu. Gadis itu bahkan tidak pernah melakukan itu di depannya. Gitu banget lihat istrimu, Ray. Ray langsung berdeham saat sang mama menegurnya, di saat yang bersamaan, matanya bertemu dengan mata. 53. Sisi. Sisi hanya tersenyum samar, sebelum kemudian kembali fokus pada makanannya dan kembali bercerita pada sang mertua. Masakan Mama enak-enak. Beneran. Bisa gemuk Sisi kalau tinggal di sini. Bisa aja kamu, kata Mama kamu susah banget ya disuruh makan. Sisi tersenyum samar ketika mengingat ibunya. Ia jadi merindukan wanita yang telah melahirkannya itu. Matanya kontan berkaca-kaca. Makanan di dalam mulutnya tiba-tiba sangat susah ditelan bagai ia akan menelan batu. Bagaimana kalau ibunya tahu ia sekarang sedang tidak sehat dan sakit yang sering membuatnya panik dulu sedang menyerangnya? Sasa tidak akan membiarkannya bangkit dari tempat tidur jika tahu ia sedang sakit. Wanita itu akan memastikannya benar-benar sembuh baru boleh melakukan segala hal. Tapi sayangnya, ia lebih sering melalui itu sendiri dibandingkan ditemani. Karena sekali lagi, orang tuanya sering bepergian ke sana kemari untuk urusan pekerjaan, walau Sasa dan sang papa selalu memastikannya baik-baik saja melalui orang-orang kepercayaannya di rumah. Iya, Ma. Dulu Sisi suka ditinggal-tinggal. Mama sama papa sering keluar negeri karena ngurusin bisnis mereka. Jadi, nggak ada yang ngawasin. Sisi suka mager kalau nggak disuapin mama. Jadinya nggak makan dan jatuhnya jadi begini, punya mak. Mbok sering maksa Sisi, sih. Tapi Sisi maksa makan sendiri di kamar, tapi akhirnya nggak kemakan. Ray bisa melihat kesedihan itu. Ray bisa melihat bagaimana Sisi sedang menceritakan sisi lain kehidupannya yang kesepian. Gadis itu sedang secara tidak langsung telah membuka dirinya yang sebelumnya tertutup oleh cangkang keras. Mama Widuri mengusap pipi Sisi penuh sayang. Lah ambil alih piring Sisi kemudian dan mengangsurkannya ke depan mulut menantunya itu.